sunny sky. Seorang wanita atlet sepatu roda atau lebih kenal dengan roller skate, seorang wanita muda yang energik, seorang wanita muda yang mandiri. Alivia Media Namasta. Apa kabar? Baik. Baik. Lagi sibuk apa nih sekarang? Namasta. Sibuk mau buat tes ujian masuk perguruan tinggi. Oh, sekarang lagi baru mau ya? Karena kemarin terakhir sibuk apa? Terakhir kan ada Asian Games, jadi belum sempat ikut ujian masuk perguruan tinggi. Jadi fokus ke Asian Games dulu, tahun ini baru fokus. Baru ngikut lagi ya, jadi baru rencananya mau masuk mana? Insya Allah UI. Ya, UI. Ambil? Kalau nggak kedokteran, Wih, ahli berat. gizi. Waduh, kenapa pilih dokter atau ahli gizi? Dari kecil cita-citanya emang pengen jadi dokter kan, terus Kalau nggak kesampean, yang ada hubungannya dengan dokter ya, ahli Ya, gizi ahli ya. Dia manggil saya Om, karena dia terlalu muda. Om nggak mau nanya kapan baru mulai, apa. Om cuma mau nanya satu. Kalau udah di atas roda roller skate, yang nama rasain apaan? campur aduk sih semuanya. Excited, terus ambisinya gede banget buat menang, buat dapetin yang terbaik, sama rasa pengen buat menangin dan memberikan yang terbaik aja. Ngomong-ngomong, masih inget gak dapat medali yang pertama tahun berapa dan di mana? Ingat pertama kali di Bogor, tahun SD, sekitar tahun 2006-2007. Oh ya? Masih ada medalinya? Udah nggak ada, udah lama banget. Oh ya gitu. Apa sih arti medali buat Namasta? Arti medali, sebenarnya arti medali sih mungkin kalau dari kecil kan udah sering dapat, mau juara 1, juara 2, juara 3. Tapi arti yang paling berarti itu sebenarnya kemenangannya. Gimana usaha yang selama ini udah kita keluarin, baik keluarin tenaga, waktu, semuanya demi untuk dapetin yang terbaik tuh. Kalau udah dapet kemenangan tuh udah rasanya kayak terbayar semua. Gitu ya. Pernah gak ada rasa bosen sama roller skate? Pernah. Oh ya? pernah. Kan soalnya kan hampir tiap hari dilakuin kan. Seminggu berapa kali latihan? Seminggu kalau sepatu rodanya 3-4 kali, sisanya ada nge-gym, ada lari juga. Oh gitu. Jadi latihan hari apa? Dari hari Selasa sampai hari Minggu. Senin day off. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, 6 hari terus menerus berapa jam sekali latihan? 2-3 jam. 2-3 jam ya? Tapi enggak sepatu roda terus, ada nge-gym juga, ada lari. Oh, jadi di alternate, jadi ganti-ganti ya, gitu ya. Kalau lagi racing gitu ya, kalau lagi bertanding, itu rasanya apa? Laju atau apa? Atau oh I'm happy atau gimana gitu? Kan tuh melesatnya dengan cepat sekali tuh. Apa yang ada di benak Namasta? Happy sih, karena itu kan kayak udah part of me gitu loh dari kecil kan. Dari yang tadinya kecil malas disuruh latihan tuh sampai gede sadar sendiri kalau jadi edik ya. Ini tuh harus dilakuin, kalau nggak dilakuin malah kayak ada yang missing yang kurang gitu. Ya. Kalau misalnya lagi sakit pun ngelihat temen-temen latihan tuh gatel banget, padahal disuruh dokter suruh istirahat, cuman pengennya latihan gitu loh. Kalau udah di atas sepatu roda tuh udah kayak rasanya this is my world gitu ya. I see. Namasta gabung sama grup apa? Klub apa? Gitu? Sekarang sama Monas Tanago. Oh ya? Ya. Yang latihannya Om denger itu di Bekasi ya? Di mana? Latihannya sekarang lagi di Tambun karena DKI Jakarta kan belum punya, tapi sedang proses pembuatan lapangan baru. Oh jadi pinjem kita latihan bareng di sana. Oh latihan bareng di sana ya? Atlet yang dari Bekasi. Oh ya? Iya. Siapa dong teman-teman atlet Bekasi? Hai teman-teman Tambun. Namanya apa sih klubnya? Kalau di sana Grand Wisata Inline Skate. Oh, ada banyak tuh. Lumayan, yang seumur aku juga ada beberapa, ada 6-7 orang. Nah,
masalah umur. Paling tua berapa sih, batas umur berapa main roller skate ini? Kalau sekarang karena ada pembatasan umur, jadinya pembatasan umur sekarang di sepatu roda itu 25 tahun. 25 tahun ya? Untuk di nasional, tapi kalau kita mau main ke luar negeri, itu nggak ada batasan umur. Oh gitu. Oh, cool. Pernah jatuh nggak pada saat bertanding? Pernah jatuh. Kemarin pas tanding terakhir juga jatuh. Terus pada saat jatuh rasanya apa? Kesel. Karena udah lumayan leading terus jatuh, dan jatuhnya bukan karena sendiri kan, jadi agak kejorok apa kesenggol orang? Ada yang jatuh duluan, jadi aku jatuh. Ya. Jadi keserimpet sama orang lain ya? Padahal udah lumayan leading poinnya, terus harus jatuh, tapi harus tetap nyelesain pertandingan. Tetap harus keep continue ya? Jatuh langsung bangun, langsung selesaiin pertandingan. Nah, pada saat jatuh, bangun, menyelesaikan pertandingan, masih bisa keep leading nggak? Pas itu mungkin karena jatuhnya agak kencang, sakit jadi jadinya ya? Agak sakit, jadi buat ngejar butuh tenaga ekstra. Kayaknya nggak mungkin deh gitu ya? Bukan nggak mungkin, harusnya bisa, cuman mungkin badanku juga belum balik. Seminggu sebelumnya juga aku habis jatuh juga. Oh gitu? Jadi recovery badannya belum selesai, terus udah jatuh lagi kan. Jadi tapi tetap bisa selesaiin pertandingan sampai 5 besar. Ngomong-ngomong, udah berapa tahun berkecimpung di roller skate atau sepatu roda ini? Kalau dari pertama kali banget itu dari 2006, berarti udah 13 tahun. 13 tahun ya? Tapi mulai fokusnya dari 2013. Mulai jut out itu kapan? 2013 ya? Semenjak masuk ke Platda DKI, latihannya udah mulai intensif, harus mendukung tim buat nanti main di PON, itu udah mulai terus ini latihan. Nah, kemarin yang di Asian Games dapat medali apa tuh? Belum bisa dapat medali, tapi udah lumayan bisa masuk 10 besar. Oh, 10 besar. 10 besar juga udah oke. Iya. Gitu. Ngomong-ngomong, kamu kan cukup lama nih, 13 tahun ya. Udah dilirik sponsor belum? Oh, kalau sponsor sih alhamdulillah udah ada. Oh ya? Ya. Cool. 3 tahun terakhir ini udah dapet sponsor. Lumayan sih, sangat ngebantu banget dari segi equipment. Sponsor apa tuh? Sponsornya sepatu brand internasional. Oh iya? Ya, dia juga sponsorin atlet-atlet juara dunia. Wow, keren. Dari Indonesia, salah satunya aku. Awalnya sih emang belum full sponsor, terus mulai per tahun lalu sampai mulai tahun ini udah mulai full sponsor. Jadi mulai dari equipment, kayak sepatu, roda, peralatan semuanya, sampai kadang penginapan sama tiket juga kadang. Oh iya, mereka provide juga ya. Ngomong-ngomong, harga sepatu berapa sih? Harga sepatu terakhir sih setahu hampir sama kayak motor, 15. Wow, berarti kalau Namasta main ngebut pakai sepatu sama aja ngebut sama naik motor ya. Harganya sama. Itu sponsornya apa namanya tuh? Nama brandnya Takino. Jepang? Cina. Taiwan ya? Itu langsung dari sana? Langsung dari sananya. Kadang kalau misalnya aku lagi ke luar negeri ada kejuaraan dunia, ketemu sama yang punya sponsor, ngobrol-ngobrol, terus cetak sepatu kalau emang membutuhkan sepatu baru. Oh gitu. Kebetulan di situ ya sekalian gitu ya? Iya, sekalian kan, daripada datengin dia ke sini butuh biaya lagi, mumpung pas lagi tanding ke sana ketemu. Kalian dicetak itu dari cetak sampai datang di rumah tuh berapa lama kira-kira? Kadang bisa cepat, pas itu bulan Juli, Agustus udah sampai. Kadang sih tergantung kemauan kita juga dan waktunya. Nah, biasanya kalau misalnya cetak nih ya, baru ini ya, yang menentukan warna dari Namasta atau mereka? Dari aku. Oh, gitu. Mereka ngasih pilihan warnanya. Ntar tinggal aku milih mau warna apa, mau model apa, mau ada namanya atau enggak, mau ada benda. Enak banget ya. Alhamdulillah. Namanya disponsorin ya. Nah, tadi ngomong keluar negeri nih ya. Aku mau tanya, kalau keluar negeri itu prosesnya gimana sih sampai Namasta ditunjuk? Namasta kamu ke Italia, kamu ke Amsterdam, kamu gitu. Nah, itu gimana prosesnya? Kalau
prosesnya sih yang pasti nggak gampang kan. Pasti karena sih, karena pasti pertama ada seleksinya dulu. Seleksinya kalau lagi bawa nama Indonesia berarti kita harus seleksi nasional. Seluruh atlet yang ada di Indonesia biasanya ikut, atau kadang ada yang udah dipanggil, nama-nama tertentu dipanggil. Nanti udah yang terbaik tetap diseleksi lagi, diambil. Misalnya kuotanya cuma ada 3 atau 2, itu diseleksi. Terus nanti kalau udah ada, mungkin ada latihan bersama kurang lebih 1 bulan biasanya. Biasanya kalau keluar negeri berapa orang sih itu? Tergantung kejuaraannya. Kalau kejuaraannya kayak kejuaraan dunia, kita kadang butuhnya lebih banyak kan. Karena ada senior, ada junior, ada banyak kategori-kategorinya ya. Jadi misalnya satu kategori junior perempuan ada 3, jadi totalnya ada 12. Tapi tergantung kemana kita pergi. Semakin jauh berarti budgetnya juga semakin dikit, orangnya juga semakin dikit ya. Pilihan bener tuh ya. Nah, yang terakhir pergi ke luar negeri kemana bertanding? Terakhir itu ke luar negeri ke Amerika. Amerika ya? Iya, ke Amerika terakhir. Sempat lihat deh di Facebooknya itu ada ke Paris, foto di Eiffel, di Colosseum. Nah, itu dalam rangka apa tuh? Kalau misalnya itu kan kita udah selesai pertandingan, butuh refreshing kan. Pastinya. Mungkin ada waktu luang sehari, bisa kita ke sana pergi bareng-bareng. Buat kadang soalnya kita pas ke sana bisa ngeliat juga ada sepatu roda yang berkembang di sana, teman-teman atlet. Kita keluar negeri juga saling kenal, atau enggak kita dibawa sama teman kita yang udah ada di sana, dibawa jalan-jalan gitu. Nah, Masa punya role model gak atlet roller skate luar negeri? Ada. Siapa? Namanya Sandrine dari Belgia. Oh, Belgia. Ya. Kenal? Nggak kenal, cuman sering kalau misalnya lagi keluar negeri tanding suka ketemu, minta foto. Kenapa jadi role modelnya Namasta? Karena kan aku tahu dia dari 2015, dia baru naik senior, terus udah bisa menang di kelas senior untuk pertama kalinya di kejuaraan dunia. Itu keren banget sih, dan dia single fighter, sama Awan juga single fighter ya. Jadi kayak Tadi dulu, maksudnya single fighter apa tuh? Kan biasanya dalam satu nomor pertandingan maksimal hanya 2 atlet dari satu negara, satu provinsi. Biasanya tuh aku mainnya sendiri. I see. Atau itu yang namanya single fighter ya. Atau aku ada teammates tapi dia misalnya keluar duluan di pertandingannya gitu. Jadi aku harus berjuang sendiri sampai finish. Nah, dia salah satunya yang bisa survive buat jadi single fighter dan berhasil ya. Nah, biasanya kalau Namasta keluar negeri nih ya, tujuannya adalah bertanding. Udah sampai misalnya ke Italia, ngapain aja tuh? Ketemu official atau apa atau ngecek lapangan atau itu gimana step-stepnya? Kalau di sana misalnya kita udah dijemput sama panitia. Udah dijemput, kita ke hotelnya dulu biasanya. Habis itu mungkin sore kita coba lapangan dulu. Coba arenanya ya kan, ngeliat arena besok kita tanding gimana, lapangannya, surface-nya, cuacanya kan kadang kita ke sana dingin. Kebanyakan outdoor apa indoor sih kalau di luar? Kebanyakan sih outdoor. Outdoor ya? Iya. Aku baru 2 kali indoor. Di China sama di Jerman. Udah ada di lokasi pertandingan. Deg-degan nggak? Deg-degan masih deg-degan, cuman mungkin udah makin gede udah makin bisa ngurangin rasa deg-degan itu kan. Bisa ngurangin rasa nervous gitu ya. Iya. Dulu kalau masih kecil masih deg-degan banget sampai nggak mau, kadang takut banget. Sekarang mentalnya udah mulai. Nah, usahanya gimana sampai bisa jadi nggak nervous lagi? Dari segi mental itu sih banyak pengalaman, jam terbang ya, tanding di luar, tanding di dalam juga, ketemu sama lawan, ngenalin karakter lawan gimana. Terus dari segi perlu persiapan nggak? Misalnya nih sebelum berangkat ke Italia gitu ya, nah masa googling dulu siapa sih ini lawan-lawan saya gitu. Itu gak? Ya biasanya sih kan udah ada daftar nama siapa yang tanding. Cuman kan kadang berubah-berubah kan namanya. Cuman misalnya ada ini nih udah pernah ketemu, ntar misalnya pas tanding ikut dia dulu aja, ntar baru sprint bareng atau enggak
ada strategi khususnya gitu. Oke. Nah, Namasta, kenalin ini siapa? Ini adekku, namanya Barijani Mahesa Putra. Ya. Biasanya Siapa? Barijani Mahesa Putra. Keren lagi. Namanya Barijani Mahesa Putra. Kan udah sering menang nih. Ya. Bukan kepo loh. Iya. Pengen tahu aja dapet duit gak? Kadang ada yang dapat uang, kadang ada yang bentuknya bukan berupa uang. Jadi kayak misalnya MVP, misalnya hadiah senilai 3 juta, tapi nggak cash money. Misalnya barang atau roda. Oh gitu. Iya. Nah biasanya kalau di luar negeri sistemnya gimana sih? Kalau di luar negeri malah kita lebih di appreciate gitu. Appreciate Ya, aja jadi, dengan bunga, dengan medali gitu. Bunga, medali, money price-nya juga lebih besar. Money price-nya? Iya, kadang kan soalnya itu kan kejuaraannya dunia kan, jadi money price-nya lebih besar biasanya. Nah, kalau money price itu biasanya buat Namasta sendiri atau dibagi dengan tim? Biasanya kalau misalnya emang ada kerja sama tim, kita bagi-bagi. Tapi kalau misalnya emang aku lagi berangkatnya single fighter, iya, buat aku sendiri. Oh iya? Iya. Jadi benar-benar itu bulat-bulat buat Namasta sendiri, pure buat Namasta yang bukan bagi-bagi panitia kah apa gitu, enggak ya? Ada. Jadi benar-benar dari panitia langsung kasih ke aku, nggak dipotong apa-apa. Cool. Yang paling jauh bertanding di mana? Paling jauh bertanding di New York. Di New York ya? Kemarin paling jauh itu. Paling capek penerbangannya. Paling capek sih emang ya. Emang 19 jam ya? Iya, hampir 1 hari. Cuman paling berapa orang waktu itu? 7 orang. 7. Mahesa juga ikut? 8 pas 10, lumayan kok, lumayan banyak. Nah, waktu di Europe itu Mahesa kan juga ada tuh. Nah, Mahesa bertanding untuk apa? Sama-sama bawa nama Indonesia kita di sana. Cuman yang kalau provide aku Indonesia, yang provide dia dari DKI Jakarta. Oh gitu. Iya. Aku kesana kan sama tim pelatnas Asian Games. Kalau dia kesana buat pertandingan. Kalau aku pertandingan plus latihan di sana. Pelatnas gitu ya. Berapa lama waktu itu? Aku cuma 2 minggu. Iya, 2 minggu. Aku hampir 40 hari. Hampir 40 hari. Karena sempat pulang dulu ke Indonesia buat ujian. Oh, terus balik lagi ke sana. Iya. Itu sama siapa? Siapa yang take care of you? Ada pelatih, ada manajer. Udah sama teman-teman aja. Paling gitu. sama ada pengurus yang dari Indonesia datang, dari PB Persorasi datang buat ngecek kita di sana gitu. Nah, kayak Mahesa kan masih sekolah nih. Kalau misalnya ada pertandingan sampai ke luar negeri itu izin? Izin. Izin. Mau berapa lama aja tetap diizinin ya? Tetap diizinin kok, sekolah juga selalu support. Kalau misalnya latihan pagi gitu selalu disupport, boleh masuk siang, boleh. Oh gitu. Pernah gak ngikut ulangan susulan atau ujian susulan? Pasti pernah sih, soalnya kan besok nih juga mau ke Jerman kan. Izin 2 minggu. Nah, itu lagi pekan ulangan juga. Jadi susulannya juga semua pelajaran itu. Oh gitu. Berat gak buat Mahesa? Bertanding, harus belajar, harus ujian, bagi waktunya gimana? Berat sih, cuman tetap harus bisa ngebagi waktu juga kan. Kalau misalnya susulan ya itu waktu latihannya juga dikurangin dulu, jadi kadang kalau sekolah ya sekolah, kalau lagi mau pertandingan ya pertandingan duluan juga yang diduluin. Oh gitu. So far manage waktunya masih bisa ya. Waktu Namasta juga gitu ya, waktu masih sekolah ya, sampai harus pulang dulu, ikut ujian dulu. Nah itu belajarnya di sana juga? Bawa buku ke sana, bawa buku ke sana ya? Kertas ke sana, belajar di sana. Nyampe soalnya langsung ujian. Wow. Habis ujian langsung jauh lagi ke sana? Iya, langsung berangkat bareng dia. Nah, besok yang ke Jerman ini Namasta juga ikut? Ikut. Itu dalam rangka apa? Pertandingan sama kayak yang tahun lalu, cuman kita ikut pertandingannya aja di Singen Jerman. Dia annual tiap tahun di situ. Oh di situ. Iya. Cuman paling beda tanggal beberapa hari. Oh, mana yang paling seru? Namasta apa? Pengalaman paling seru. Saat bertanding di mana? Saat bertandingnya. Di mungkin pertandingan pertama yang dapat medali kali ya. Itu di mana? Di Cina. Soalnya kan pertama kali keluar, kedua kali
kedua kalinya ke luar negeri tanding terus bisa menang. Itu sih paling membekas, sama paling kejuaraan dunia pertama kali. Gitu. Di tengah lagi sprint kenceng gitu, sempet gak nengok-nengok ke belakang gue udah duluan apa belum begitu? Better nggak usah ngeliat ke belakang. Nggak usah ya? Mending udah lihat keep depan move aja. ahead gitu Iya, ya? sama kan pasti udah ada pelatih sama orang Takutnya tua. ntar oleng lagi ya, lihat ke belakang. Takutnya nggak seimbang malah Nggak kontrol. kan. Iya. Kan udah ada di luar, udah ada pelatih, udah ada orang tua yang ngasih tahu kita udah jauh atau dengar teriakan ya? Iya, kadang dari banyak itu masih bisa dengar sih. Pasti lama Ustaz, cepetan gitu ya. Orang yang nonton, teman-teman kali ya. Ibu sih. Ibu ya. Seberapa besar sih kontribusi ibu? Besar banget. Besar banget? Iya. Sebesar apa? Bangetnya itu? Banget soalnya. Mulai dari yang ngantar, nemenin latihan, terus nemenin, ya pokoknya mau latihan udah tinggal jalan aja, tinggal latihan aja udah tahu semuanya. Terus gitu. Iya mau pertandingan juga udah disiapin semuanya. Cerewet gak ibu kalau nemenin? Harus gini, harus gini gitu. Iya pasti cerewet, tapi kan emang buat kebaikan kita juga. Namanya encourage ya. Iya, buat meyakinin kita, buat nyemangatin kita, ngebentuk mental kita bisa sampai sekarang. Salah satunya karena ibu sama bapak. Sama bapak ya. Seberapa besar terima kasihnya Namasta dan Mahesa sama bapak ibu? Besar banget. Besar banget. Nggak ada yang bisa buat ngebayar usaha sama apa yang mereka kasih ke kita sampai sekarang kita bisa kayak gitu ya. Mungkin kita nggak bisa ngasih materi atau apa, mungkin dengan kita bermain di lapangan saat tanding dengan bagus ngasih bisa menang. Mungkin itu udah salah satu bentuk kita appreciate ke mereka. Selama ini mereka udah ngebantu kita kayak gitu ya. Mungkin kita nggak bisa ngebalas dengan materi, kita bisa membuat mereka bangga dengan prestasi apa yang kita punya. Gitu ya. Kalau Mahesa? Sama sih, kalau misalnya aku ya, kalau misalnya udah ngelihat ibu dia dari atas seneng ngelihat aku mainnya bagus gitu misalnya. Tambah semangat ya? Iya, jadi kayak puas aja gitu, terbayar aja kayak capeknya hilang. Iya. Akhirnya bisa ngebuat ibu bangga aja, itu udah cukup sih, udah kayak ya udah terucapkan semua sih makasihnya dari situ. Kalau bisa diucapkan, Namasta mau mengucapkan apa sama ibu? Ada orang. Nggak apa-apa, ucapin aja. Ya, makasih banyak buat semua yang udah ibu kasih, udah ibu korbanin buat kita berdua, mungkin buat adik-adik juga. Semua keringat, tenaga, uang, waktu yang udah ibu kasih buat kita. Mungkin kita nggak bisa balas, cuman kita berusaha. Kita pasti berusaha semaksimal mungkin buat bikin ibu sama bapak sama keluarga bangga. Bangga ya. Sekarang pun udah bangga. Pasti mereka udah sejauh ini Namasta melangkah ya. Sejauh ini Namasta maupun Mahesa melakukan hal yang terbaik buat keluarga, istilahnya gitu. Nah, cita-cita Namasta apa? Cita-cita sebagai atlet. Ya. Ya pasti bisa bawa nama Indonesia sampai ke dunia. At least bisa sampai Asia dulu. Karena kemarin di Asian Games belum bisa ngasih medali buat Indonesia. Targetnya sih 2 tahun lagi di Asian Games berikutnya bisa ngasih yang lebih baik lagi buat Indonesia. Gitu ya. Kalau Mahesa, cita-citanya apa? Sama sih, pengen lebih bikin Indonesia tuh di internasional lebih terlihat aja sih. Soalnya kan belakangan ini kan udah mulai nih Indonesia ada yang tahu kan kalau misalnya sepatu rodanya tuh udah mulai bagus di internasional juga. Jadi harus bisa nambah bagusin lagi ya, nambah gaung gitu ya di mata internasional ya gitu.
Nah, sementara ini cita-cita untuk diri sendiri mau jadi apa, Maesa? Aku kok pengen jadi diplomat sih, sama kalau misalnya nggak jadi ya jadi public speaking aja, pengen masuk public relation juga soalnya. Public relation. Senang berkomunikasi. Senang komunikasi, senang ini sama orang juga. Kalau misalnya disuruh pilih nih ya, pilih pacar apa pilih sepatu roda? Sepatu roda. Pastinya. Soalnya dia ada di situ juga, jadi Gitu pasti ya? ketemu juga. Oh gitu ya, pastinya ya. Kalau misalnya pacarnya bukan sepatu roda, ayo. Sepatu roda. Tetep ya, Iya. sepatu roda. Kalau Maesa udah punya pacar belum? Ya. Playboy ini jangan-jangan. Yang nggak tetep pasti banyak ya. Yang larak lirik. Ya. Sebenarnya pacar nggak punya, cuman kalau fans aja ya. Ada, soalnya kalau misalnya dijadiin pacar ribet. Gitu ya, harus ditinggal-tinggal, Iya. ntar dia minta ketemu, Jadi, kita nggak bisa, iya. mau latihan gitu ya. Jadi jadiin temen aja deh cukup. Close friend aja ya gitu. Nah, Masta sama Maesa, goals-nya apa? Dalam hidup ini harus ngapain? Dan memberikan yang terbaik, jadi orang baik. Ya paling penting tuh ya, Iya. jadi orang baik. Nah, Maesa? Iya sama sih. Sama ya, nggak boleh nyeplak, harus Apa ya, goalsnya udah sih pokoknya udah sama aja. nggak kreatif nih ketahuan. Seru juga ya. Thank you very much for having me here to share a great moment. Ya, keep the spirit and always struggle to be number one. Ya, make Indonesian proud of you. Yeah. Well, ladies, every story has its ends, but I believe there is another story for us. Keep shining, smart, successful, and be a gorgeous lady. Salam. Ladies first.